Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Mesil dengan BP 17 10 11 52 6101 46 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Menu dengan Sistem QR Code berbasis website pada RN Coffee menggunakan bahasa pemrograman PHP. Latar belakang masalahnya, ketika RN Coffee ramai dikunjungi oleh para pembeli, seringkali pegawai kewalahan harus mencatat menu secara manual. Apalagi belum ketika tercatat menu yang double, dan permasalahan lain yang memperlambat kinerja pegawai. Untuk minimalisir kesalahan pemesanan dan menghemat waktu dalam pemesanan, maka dibuatlah pemesanan menggunakan QR Code, yaitu dengan men-scan QR Code yang terdapat di meja para pembeli. Dan dalam masa pandemi ini, daftar menu yang berupa kertas menjadi salah satu alat yang berisiko dapat menyebabkan virus COVID-19. Perumusan masalahnya, bagaimana merancang aplikasi pemesanan makanan dan minuman menggunakan QR Code di RN Coffee, bagaimana pengaruh penerapan aplikasi di RN Coffee, dan bagaimana mempermudah pembeli melihat daftar menu secara digital yang telah diorder oleh pembeli. Hipotesanya, dengan adanya sistem ini diharapkan membantu pemesanan menu di RN Coffee dengan mudah, tidak perlu lagi menggunakan kertas atau buku, dan dengan adanya sistem ini menghemat waktu dan minimalisir adanya kesalahan. Batasan masalahnya, aplikasi ini hanya dapat memesan proses order melalui QR Code di RN Coffee dan hanya dapat dipesan dan digunakan ketika berada di RN Coffee agar langsung divalidasi oleh para pegawai. Tujuan dari penelitian ini untuk membantu pembeli dalam melakukan pemesanan menu serta mempermudah barista atau koki dalam mendahulukan pesanan sesuai dengan urutan pesanan. Use case diagramnya, use case diagram yang terdapat di sini yaitu aktornya ada pegawai, kasir, barista dan koki, serta pembeli. Pegawai, kasir, dan barista harus login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke sistem, sedangkan pembeli men-scan QR Code dulu baru bisa masuk. Kelas diagramnya ada user role, yaitu user yang akan ada di dalam database yang bakal bisa masuk dalam sistem. Ada transaksi order, detail order, kategori menu, dan status pesanan. Activity diagram pegawai di sini, pegawai dapat mengakses manajemen menu, manajemen user, kategori menu, pesanan, dan pesanan selesai. Dan di dalam sistem, pegawai dapat menambah, mengedit, menghapus, serta memproses pesanan. Sedangkan pembeli dapat melihat menu order, di sana terdapat daftar menu dan detail menu. Pembeli juga dapat melihat keranjang pesanan yang tertera detail pesanan, input nama pesanan ketika ingin memesan, dan proses pesanan. Di dalam cek order, pembeli dapat melihat detail order. Activity diagram barista atau koki, yaitu harus login terlebih dahulu ketika masuk, dan barista ini dapat memproses pesanan nanti yang akan dibuatkan dan melihat pesanan yang telah selesai dibuat, sedangkan kasir dapat mengkonfirmasi pembayaran. Sequence diagram pegawai harus login terlebih dahulu hingga masuk ke dalam dashboard, dan di sana dapat manajemen user seperti menambahkan user yang terlibat, mengedit, menghapus, dan menyimpan user yang akan ada. Terus manajemen menu sama seperti yang tadi, kategori menu, serta pegawai dapat melihat pesanan, menghapus, memproses, dan selesai, sama dengan si barista dan koki. Pegawai juga dapat melihat pesanan selesai, sedangkan kasir nanti memproses konfirmasi pembayaran. Kesimpulannya, dalam penelitian ini telah berhasil membuat
aplikasi pemesanan dengan sistem QR Code yang berguna mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan. Dengan diterapkannya aplikasi ini, sistem pemesanan menggunakan QR Code diharapkan pemesanan dapat dilakukan dengan mudah, tidak perlu lagi menggunakan kertas atau buku. Dengan diterapkannya aplikasi ini, pegawai dapat melihat apa yang telah diorder oleh pembeli dan diharapkan bisa menghemat waktu dalam pemesanan. Ini bentuk QR Code nanti yang bisa kita scan melalui handphone. Dan di sini saya akan menjelaskan bentuk manajemen admin, yaitu kita masuk sebagai admin. Nah, ini tadi ada manajemen user. Ini dapat menambah user, menghapus, mengedit. Seperti ini tampilannya, ada nama lengkap, username, kasir, dan password. Nanti kita simpan datanya. Untuk menambahkan manajemen user, ada manajemen menu. Ini, di dalam manajemen menu ini kita harus menginputkan menu sesuai dengan kategori menu. Dan pesanan selesai di sini. Nah, ini nanti dibayar pesanan ini yang akan mengkonfirmasi adalah kasir. Ketika selesai membayar, nanti yang memproses pesanan ini adalah barista atau koki. Dapat menselesaikannya. Terus dapat melihat detail order. Sedangkan dari pembeli, nanti ketika selesai men-scan QR Code, melihat menu seperti ini, misalnya memilih kategori menu espresso base. Kita tambahkan es kopi susu dengan jumlah 2. Kita tambahkan. Terus non-coffee, coklat, kita tambahkan 1. Oke, kita lihat ke dalam keranjang. Ini terdapat es kopi susu dan coklat yang telah kita inputkan tadi. Kita buat dengan nama pemesan Toro. Pesan sekarang. Terus nanti kita mencek dilihat detail. Di sini kita dapat melihat pesanan yang nah, nanti di dalam manajemen menu bakalan masuk si Toro ini. Seperti ini. Proses pesanan. Nih, ada es kopi susu, ada coklat. Nanti ketika buat pesanan, si Toro ini bisa melihat apakah pesanannya ini sedang dimasak apa belum, kayak yang tadi. Kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf ada bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.